sedang berkunjung cucunya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jakarta, kok tiba-tiba sakit, maka ini bisa, BPJS ini kemudian bisa untuk mengakses kesehatan di luar Kabupaten Mojokerto, baik itu di puskesmas ataupun kemudian di rumah sakit daerah dengan NIK, dengan KTP, kemudian insya Allah seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto akan terlayani kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kabar gembira kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, yaitu UHC kita, masyarakat Kabupaten Mojokerto menjadi UHC prioritas. Artinya kepesertaan dari masyarakat Kabupaten Mojokerto sudah lebih dari 80%. Kurang lebih itu berapa ya? 80%,81%. Ada sekitar 934.256 penduduk masyarakat Kabupaten Mojokerto terjamin fasilitas kesehatannya. Kami ingin menyampaikan bahwasannya program kerja kita, program 100 hari kerja kita ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kami tidak perlu lama untuk kemudian menganggarkan ini untuk PAPBD, tapi di pergeseran anggaran dari efisiensi kita bisa mengeksekusi 100 hari program kerja kita, yaitu UHC kita menjadi UHC prioritas. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang panjenengan saksikan tadi video, itu adalah masyarakat bawah. Mungkin panjenengan semua tidak layanan kesehatannya terpenuhi, panjenengan sakit bisa berobat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang di bawah, masyarakat yang tidak mampu, ketika dia sakit, tidak punya biaya, dia hanya berharap sakit ini sembuh dengan sendirinya, tanpa harus mereka berobat pun mahal, butuh biaya dan seterusnya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk dapat menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, ini adalah bagian daripada kepedulian kita untuk masyarakat. Nilai anggarannya fantastis memang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda, tapi bukan nilai anggarannya. Yang terpenting adalah bagaimana layanan dasar kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto itu terpenuhi, dan ketika mereka sakit sudah tidak mikir lagi apakah saya bisa berobat atau tidak. Cukup dengan kemudian datang ke fasilitas kesehatan, ya, Vaskes, baik itu di puskesmas ataupun kemudian di rumah sakit daerah dengan NIK, dengan KTP, kemudian insya Allah seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto akan terlayani kesehatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Direktur terkait apa itu UHC prioritas. Saya tidak ingin mengulangi, tapi ini ada titipan dari beberapa netizen, dari beberapa masyarakat medsos, Bu. Dari beberapa masyarakat medsos, ketika Ibu BPJS Direktur Ketua BPJS Ketua apa? Kepala cabang, ya. Mohon maaf, Bu. Ketika Ibu Kepala Cabang
ke kantor kami dan kami expose, kami sampaikan di Instagram dan medsos kami di TikTok, yang melihat hampir 250.000 ya. Dan semuanya bertanya-tanya, Bu, kalau ini saya nggak bisa jawab. Ini jawab satu-satu, komen ribuan. Jadi pada momen yang berbahagia ini, pertanyaan-pertanyaan netizen ini akan kami sampaikan pada launching UHC prioritas ini. Antara lain banyak yang mengatakan, Gus, kalau katanya saya sudah mandiri, bayar BPJS mandiri, tapi nunggak sekian. Bagaimana? Lah, kami sampaikan kepada Ibu Kepala Cabang, kalau kemudian dia pindah dari mandiri ke PBPU Pemda, ya, PBPU Pemda yang dibayar oleh Pemda, maka kemudian dia aktif secara otomatis, secara langsung, tanpa kemudian membayar tunggakannya yang kemarin-kemarin itu. Tapi dengan syarat kemudian pindah dari mandiri ke PBPU Pemda. Jadi kesehatan yang dibayar oleh pemerintah daerah. Terus UHC prioritas, ada yang tanya lagi, Gus, ini bagaimana daftarnya? Ini kalau langsung ke rumah sakit, insya Allah Ibu Kepala Cabang langsung aktif ya, karena ini prioritas. Terus ini juga pertanyaan, apakah terbatas waktunya? Menurut Ibu Kepala Cabang tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan waktu, tidak harus 3 hari dan seterusnya. Umumnya BPJS itu 3 hari, tapi kita sampaikan ini kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, dan kita sampaikan juga nanti ke media sosial kita, bahwasannya kalau kemudian 3 hari disuruh pulang, periksa 3 hari masyarakat kon mulai, karena ini BPJS, sampaikan kepada saya melalui media sosial, bisa tak golei ku sopo dokter ya. Jadi tidak ada batasan waktu, dia harus dilayani pemeriksaannya, kesehatannya sampai sembuh sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan indikasi medis. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, karena BPJS kita sudah prioritas, kami sampaikan kepada kapus-kapus, kepala-kepala puskesmas di Kabupaten Mojokerto, artinya bahwasanya kapitasi panjenengan meningkat ya. Kapitasi panjenengan meningkat, ada sakit ataupun tidak ada yang sakit, panjenengan sudah punya biaya kapitasi tersebut. Kalau ini Bapak Ibu ke Pak Kapus, kemarin-kemarin saya dapat wadulan, Gus, puskesmas ini kotor, Gus, puskesmas saya ditolak masuk ke puskesmas ini dan lain sebagainya. Saya sampaikan tidak ada lagi hal yang seperti itu Bapak Ibu nggih. Karena kapitasi panjenengan sudah meningkat, artinya panjenengan bisa melayani masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sakit. Kalau ada wadulan atau wadulan dari masyarakat seperti itu, maka mohon maaf, nanti akan saya datangi, Bu. Saya kasih peringatan 1, surat cinta 1, surat cinta 2, Bu, nggih, pun diulangi lagi nggih. Saya kasih solusi terlebih dahulu, Bu. Kapitasi panjenengan meningkat, kami menginginkan layanan panjenengan juga harus meningkat untuk masyarakat. Saya tidak mau menindak sebelum saya memberikan solusi. Saya kasih solusi, setelah saya kasih solusi kok masih belum ada perubahan, mohon maaf nggih, Bu. Nanti ada surat cinta loh, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, terus berikutnya, jangan ada diskriminasi fasilitas kesehatan, baik itu RSUD maupun puskesmas dan sebagainya. Jangan ada diskriminasi pelayanan, baik yang BPJS ataupun yang tidak BPJS. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami menginginkan bahwasannya pelayanan dasar
masyarakat kita terkait dengan kesehatan harus terpenuhi. Saya sering turun ke bawah Bapak Ibu, banyak masyarakat kita panjenengan Masya Allah sudah miskin di bawah miskin lah, sakit seperti contoh yang waktu saya ke Delanggu, dua-duanya umurnya sudah sepuh, dua-duanya tidak bisa melihat karena bukan karena tidak bisa melihat, karena apa namanya karena gula. Dia sakit tidak bisa melihat, ibu sudah sepuh, bapaknya sudah sepuh, kira-kira umurnya 70 hampir 80, dua-duanya sakit hanya untuk dia ada di rumahnya Masya Allah mohon maaf jelek ya dan seterusnya. Dia kena gula darah menyerang ke mata, dua orang tidak pernah dikunjungi anaknya, jarang kalau tanggleti panjenengan dikunjungi kali putra nih, ya syukur-syukur mawon nek ndugi katanya, ya kalau datang kalau ingat, kalau enggak ya sudah dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan daerah, sebagai pemerintah menjamin kesehatan mereka itu bagaimana? Kalau kemudian kita tidak melakukan hal seperti ini, memastikan bahwasannya masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan gratis. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah yang ingin kami sampaikan. Dan ini merupakan janji kampanye kita dalam 100 hari kerja dan akan kita launching. Bukan hanya ini, tapi kita di bidang yang lain, infrastruktur, pendidikan dan seterusnya akan kita launching sebelum 100 hari kerja kita, insya Allah di bulan April ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terkait dengan yang lainnya, pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari rakyat media sosial sudah saya jawab. Saya kira kemudian ini adalah kabar yang indah bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan kemudian ini bisa dipakai di luar kota. Kalau Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Mojokerto sedang berkunjung cucunya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jakarta, kok tiba-tiba sakit, maka ini bisa BPJS ini kemudian bisa untuk mengakses kesehatan di luar Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah komitmen kita dan terima kasih. Semoga ini menjadi berkah untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Sekian dari saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.